Ada rahasia yang manusia kira bisa disembunyikan selamanya, disimpan rapat, dijaga mati-matian, bahkan dikubur dalam-dalam. Namun di hadapan Tuhan, tidak ada satupun yang benar-benar tersembunyi. Cepat atau lambat, semuanya akan terbuka pada waktunya. Perselingkuhan adalah salah satu dosa yang paling sering ditutupi. Banyak yang percaya bisa hidup tenang dengan dua wajah. Satu untuk pasangan resmi, satu lagi untuk kekasih gelapnya. Tapi Tuhan tidak pernah tidur. Dia tahu segalanya. Dan tema kita kali ini adalah 10 cara Tuhan membuka aib perselingkuhan di waktu yang tepat. Sebuah pengingat keras bahwa kejahatan hati, sekecil apapun, tak akan bisa disembunyikan selamanya. Mari kita mulai. 1. Lewat kelalaian kecil yang tak sengaja membongkar kebohongan. Tidak ada yang lebih rapat dari rahasia yang coba disembunyikan manusia. Setiap kebohongan selalu punya celah. Dan Tuhan, dengan caranya yang misterius, sering memakai hal yang sangat kecil untuk membuka sesuatu yang besar. Perselingkuhan yang disembunyikan rapat-rapat pun bisa runtuh hanya karena sebuah kelalaian kecil. Seseorang bisa menyembunyikan jejak, menghapus pesan, mengunci layar ponsel, mengatur kata sandi di semua akun. Namun, satu kelalaian sepele, misalnya lupa menghapus notifikasi atau salah menyebut nama, dapat menjadi pintu yang Tuhan gunakan untuk menunjukkan kebenaran. Ada orang yang jatuh karena satu foto yang tersisa. Ada yang ketahuan hanya karena panggilan telepon masuk di waktu yang salah. Ada pula yang tersandung saat tanpa sadar meninggalkan barang dari selingkuhannya di dalam mobil atau kamar. Hal-hal kecil itu, seolah sepele, tetapi bisa menjadi alat Tuhan untuk membuka aib yang sudah lama ditutup. Bohong itu butuh konsistensi. Sekali seseorang memutuskan berbohong, dia harus terus menutupinya dengan kebohongan berikutnya. Namun manusia tidak sempurna. Ada saja kelalaian kecil yang membuat sandiwara besar runtuh dalam sekejap. Seorang pelaku perselingkuhan mungkin berpikir dirinya cerdas, merasa mampu menyusun skenario rapi, merasa semua sudah aman terkendali. Namun Tuhan hanya butuh 1 detik, 1 kelalaian, untuk menunjukkan wajah aslinya. Bayangkan seseorang yang sudah bertahun-tahun berselingkuh tanpa ketahuan. Keluarga tidak curiga, pasangan masih percaya penuh. Namun semua berakhir hanya karena satu pesan yang terkirim ke nomor yang salah. Inilah cara Tuhan bekerja, bukan dengan petir yang menggelegar, bukan dengan tanda besar yang menggemparkan, tetapi lewat celah kecil yang dibiarkan terbuka oleh kelalaian manusia itu sendiri. Sebab kebohongan itu ibarat kain rapuh. Semakin ditarik, semakin mudah koyak. Dan Tuhan tahu titik paling lemah dari setiap kebohongan. Dia akan sentuh titik itu, lalu semuanya runtuh begitu saja. Kadang kita melihat seseorang yang sangat hati-hati. Setiap langkahnya terencana, setiap pergerakan ditutup rapat. Namun akhirnya tetap ketahuan hanya karena satu kata yang salah terucap saat sedang marah atau panik. Inilah yang disebut waktu yang tepat. Tuhan tidak pernah terburu-buru. Dia membiarkan seseorang tenggelam dalam kebohongan sampai orang itu merasa aman. Lalu saat lengah, Tuhan membuka semuanya dengan cara yang tidak bisa mereka bantah. Sakitnya bukan hanya karena perselingkuhan itu terbongkar, tetapi karena cara terbongkarnya begitu memalukan. Orang yang merasa pintar akhirnya terlihat bodoh. Orang yang merasa licin akhirnya terperangkap oleh kelalaiannya sendiri. Dan disitulah letak keadilan Tuhan. Aib itu terbuka bukan karena orang lain mencari-cari, tapi karena pelaku sendiri yang memberi celah melalui kelalaiannya. Seakan Tuhan ingin menunjukkan bahwa kejujuran jauh lebih ringan daripada kebohongan yang terus dipelihara. Renungan untukmu di poin 1 ini. Kadang kita bertanya, kenapa rahasia bisa terbongkar hanya karena hal kecil? Jawabannya sederhana. Tuhan ingin menunjukkan bahwa tidak ada kebohongan yang sempurna. Sekecil apapun celahnya, jika Tuhan sudah berkehendak, semuanya akan terbuka. Dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Bagi yang sedang berkhianat, ingatlah hal ini. Bukan orang lain yang menjatuhkanmu. Bukan pasanganmu yang sengaja mengintai, tetapi kelalaianmu sendiri yang dijadikan jalan oleh Tuhan. Bagi yang pernah dikhianati, ketahuilah bahwa Tuhan selalu punya cara. Kamu tidak perlu menghabiskan energi untuk mencari-cari.
Tidak perlu terus-menerus curiga, karena kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Dan bagi kita semua, ini adalah peringatan bahwa Tuhan hanya butuh satu kelalaian kecil untuk membuka semuanya. 2. Melalui ucapan orang lain yang tanpa sadar membocorkan rahasia. Tuhan punya cara yang tak terduga untuk membuka kebenaran, kadang bukan dari bukti langsung, bukan dari pengakuan pelaku, tetapi dari ucapan orang lain yang tanpa sadar membocorkan sesuatu. Orang yang berselingkuh sering lupa, mereka tidak hidup di ruang kosong. Ada orang-orang di sekitar mereka, ada teman, sahabat, rekan kerja, bahkan keluarga yang tahu sedikit demi sedikit. Dan satu ucapan ceroboh dari orang-orang inilah yang sering menjadi jalan Tuhan untuk membuka aib. Bayangkan seseorang yang berselingkuh dengan tenang, merasa aman karena pasangannya tidak curiga. Namun, seorang teman secara tak sengaja menyebutkan sesuatu yang seharusnya tidak dikatakan, dan dalam sekejap, seluruh sandiwara runtuh. Ucapan yang tidak terencana bisa jadi lebih tajam daripada bukti apapun. Mungkin sekadar menyebut, kemarin kan kalian jalan berdua, tanpa sadar, atau tiba-tiba menyinggung nama yang tidak seharusnya muncul dalam percakapan. Seketika, orang yang mendengarnya tahu bahwa ada yang tidak beres. Selingkuh seringkali menyeret lebih dari 2 orang. Ada lingkaran pertemanan yang ikut tahu. Ada orang ketiga yang punya teman, sahabat, atau bahkan keluarga. Dan semakin banyak yang tahu, semakin besar risiko mulut manusia membuka rahasia. Yang membuat ini terasa menyakitkan adalah cara terungkapnya. Pelaku tidak sadar sudah lama bermain api. Namun satu kalimat sederhana bisa membakar semua yang telah ditutupi. Bukan dari musuh, tapi dari orang yang dianggap aman. Tuhan tahu bahwa mulut manusia tidak bisa selalu dijaga. Seseorang bisa saja ingin menutup rapat, tapi lidah sering terpeleset. Dan sekali rahasia itu keluar, tidak bisa ditarik kembali. Justru semakin ditekan, semakin terlihat jelas kebohongannya. Ada kasus di mana perselingkuhan terbongkar dari anak kecil. Seorang anak tanpa sengaja berkata sesuatu yang tidak dimengerti, namun cukup membuat orang dewasa curiga. Dan akhirnya, semua jejak perselingkuhan terkuak. Ada juga kisah di mana rekan kerja yang polos menjadi penyebabnya. Tanpa maksud jahat, mereka menyinggung detail yang tidak seharusnya. Pelaku mungkin panik, wajahnya berubah, suaranya bergetar. Dan dari reaksi itu, pasangan langsung mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Inilah cara Tuhan bekerja. Tidak perlu konspirasi besar, tidak perlu penyelidikan panjang. Hanya lewat satu kalimat sederhana, kebenaran muncul di permukaan. Mungkin bagi pelaku, ini terasa seperti pengkhianatan dari orang lain. Tetapi sesungguhnya ini adalah jalan Tuhan. Tuhan memilih mulut orang lain sebagai alat untuk menunjukkan sesuatu. Sesuatu yang selama ini ditutupi dengan kebohongan. Dan yang lebih menyakitkan, biasanya terjadi di saat yang tidak terduga. Saat suasana sedang santai, saat obrolan ringan tanpa maksud apapun. Justru di momen itulah, Tuhan mengirimkan potongan kebenaran. Pelaku bisa marah. Mereka bisa menyalahkan orang lain yang tidak sengaja berbicara. Tapi apakah itu salah orang lain? Atau memang sudah waktunya Tuhan membuka semuanya? Tidak ada rahasia yang benar-benar aman. Karena semakin lama disimpan, semakin besar peluang mulut manusia membuka celah. Dan ketika waktunya tiba, Tuhan hanya butuh satu kalimat, satu ucapan yang tak disengaja, tapi menghancurkan segalanya. Renungan untukmu di poin 2 ini. Rahasia besar sering jatuh bukan karena bukti canggih, tetapi karena ucapan sederhana dari orang yang tidak punya niat buruk. Tuhan memakai cara yang halus, tapi tepat sasaran, dan itu cukup untuk menghancurkan kebohongan yang sudah lama berdiri. Bagi pelaku perselingkuhan, ini adalah peringatan. Kamu mungkin bisa mengontrol dirimu sendiri, tapi tidak bisa mengontrol mulut orang lain. Dan Tuhan bisa memilih siapa saja untuk membongkar aibmu. Bagi korban pengkhianatan, ini adalah pengingat. Kebenaran punya cara sendiri untuk datang padamu. Tidak perlu menyintai setiap gerak. Tuhan akan mengatur waktunya melalui orang lain yang bahkan tidak kamu duga. Dan bagi kita semua, ini pelajaran hidup
bahwa lidah manusia seringkali menjadi alat keadilan. Ucapan yang terlepas bisa membawa terang, dan di balik itu, ada tangan Tuhan yang sedang bekerja. 3. Terungkap dari perubahan sikap dan perilaku yang sulit ditutupi. Selingkuh itu seperti api. Sekuat apapun seseorang berusaha menutupinya, tetap akan ada asap yang keluar. Dan asap itu terlihat dalam sikap dan perilaku yang berubah. Tuhan sering menggunakan perubahan kecil ini sebagai jalan untuk membuka kebenaran. Pasangan yang setia biasanya punya ritme, ada pola komunikasi, ada kebiasaan sehari-hari yang konsisten. Namun begitu ada perselingkuhan, pola itu goyah, dan perubahan itu sulit untuk disembunyikan. Seseorang mungkin bisa menutupi jejak digital, menghapus pesan, mengunci ponsel, menghapus riwayat panggilan. Tapi bagaimana dengan ekspresi wajah? Bagaimana dengan nada suara? Perasaan manusia lebih tajam daripada bukti. Orang yang hidup bersama akan tahu jika ada sesuatu yang janggal. Mungkin dari cara dia mulai sering marah tanpa alasan, atau justru tiba-tiba terlalu manis untuk menutupi rasa bersalahnya. Ada pasangan yang mendadak sibuk, alasan kerja, alasan lembur, alasan rapat yang tak ada habisnya. Namun tubuhnya berbicara lain, kelelahan yang tidak wajar, pulang larut dengan wajah penuh kebohongan. Ada juga yang tiba-tiba menjaga penampilan secara berlebihan, bukan lagi untuk pasangan sahnya, tetapi untuk seseorang di luar rumah. Perubahan kecil ini lama-lama menjadi tanda besar yang sulit diabaikan. Tuhan tahu manusia tidak bisa berpura-pura selamanya. Hati yang terpecah akan selalu memberi sinyal. Senyum yang dipaksakan, jarak yang tiba-tiba terbentuk, semuanya menjadi bukti yang tidak bisa dikendalikan. Pasangan yang jujur akan merasa tenang. Bahasa tubuhnya konsisten, tidak ada kegugupan saat ditanya. Namun pelaku perselingkuhan selalu tampak waspada, mudah tersinggung, dan penuh rahasia. Sikap mereka seperti orang yang sedang hidup di dua dunia. Ada kebohongan di balik perhatian yang berlebihan. Ada dingin yang muncul di balik kesibukan mendadak. Dan semua itu lama-lama akan terlihat jelas. Inilah cara Tuhan bekerja. Dia biarkan pelaku menutupi jejak, tetapi dia menaruh kegelisahan di dalam hati mereka, sehingga kegelisahan itu keluar lewat sikap yang berubah. Kamu mungkin pernah melihat pasangan yang mendadak mudah curiga, padahal dulu tenang-tenang saja. Mereka mulai melempar tuduhan tanpa alasan, karena pada dasarnya, hati mereka sendiri sudah kotor dan penuh rasa bersalah. Kamu juga mungkin pernah melihat seseorang yang tiba-tiba menarik diri. Dulu hangat, sekarang dingin. Dulu terbuka, sekarang menutup diri. Semua itu tanda bahwa ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan. Dan Tuhan menggunakan perasaan manusia untuk menangkap tanda-tanda itu. Hati yang tulus biasanya lebih peka. Perubahan sekecil apapun bisa terbaca. Seakan Tuhan sedang berbisik, perhatikan, ada yang tidak benar di sini. Kebenaran tidak selalu datang lewat bukti fisik. Kadang datang lewat insting yang terus mengganggu. Perubahan sikap yang berulang tidak bisa dianggap kebetulan. Itulah cara Tuhan menunjukkan kebenaran yang sulit dihindari. Pelaku bisa menyangkal. Mereka bisa berkata, kamu terlalu curiga. Mereka bisa menuduh balik dengan marah. Tapi semakin lama, sikap mereka sendiri yang menjadi bukti paling nyata. Dan pada akhirnya, semakin mereka mencoba menutupinya, semakin jelas kegelisahan itu terlihat. Karena perilaku tidak bisa berbohong selamanya. Dan Tuhan akan membuat kebenaran itu keluar melalui hal-hal yang sulit mereka kendalikan. Renungan untukmu di poin 3 ini. Tuhan sering memakai naluri sebagai peringatan, agar kamu tidak dibutakan oleh cinta yang membutakan. Bagi yang sedang menyembunyikan perselingkuhan, ingatlah, kamu mungkin bisa menyembunyikan bukti, tapi kamu tidak bisa menyembunyikan hatimu yang berubah. Dan itulah jalan yang Tuhan gunakan untuk membuka aibmu. Bagi yang pernah dikhianati, jangan salahkan dirimu karena terlalu sensitif. Perubahan sikap memang tanda paling jelas. Dan Tuhan tidak membiarkanmu buta selamanya. Dia menunjukkan kebenaran lewat apa yang hatimu rasakan. Dan bagi kita semua, jadikan ini pengingat. Kejujuran membuat hati tenang.
Kebohongan membuat hati gelisah, dan kegelisahan itu, cepat atau lambat, akan membongkar segalanya. 4. Ketika alat komunikasi menyimpan jejak yang tak bisa dihapus. Di zaman sekarang, rahasia bukan lagi hanya tersimpan di dalam hati. Rahasia seringkali tertulis di layar kecil bernama ponsel, dan ponsel adalah saksi bisu yang paling jujur. Ia menyimpan jejak-jejak yang tidak bisa dihapus sepenuhnya. Pelaku perselingkuhan mungkin merasa aman setelah menghapus pesan. Mereka pikir, dengan satu klik, semua sudah hilang. Namun mereka lupa, teknologi menyimpan lebih dari yang terlihat. Ada riwayat, ada backup, ada log yang tidak bisa mereka kendalikan. Satu notifikasi yang muncul di waktu yang salah. Satu nomor asing yang terlalu sering menghubungi. Atau satu foto yang tersimpan di cloud tanpa disadari. Semua itu bisa menjadi jalan Tuhan untuk membuka kebohongan. Pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang ketahuan selingkuh hanya karena slip notifikasi? Pesan singkat dengan panggilan sayang muncul di layar. Pasangannya kebetulan melihat, dan seketika semua berubah. Inilah bukti bahwa Tuhan bekerja lewat celah kecil. Ada juga yang terbongkar karena email. Satu inbox yang terlupakan, atau chat lama yang tidak sengaja terbuka kembali. Hal yang dianggap remeh bisa menjadi bukti yang menghancurkan. Teknologi memang diciptakan manusia, namun Tuhan bisa memakainya sebagai alat keadilan. Sebuah rekaman panggilan, sebuah percakapan di aplikasi, semuanya bisa menjadi saksi yang tak terbantahkan. Bohong di depan mata pasangan mungkin terasa mudah, tapi bagaimana dengan jejak digital? Jejak yang tersimpan di server, di memori, di aplikasi, itu bukan hal yang bisa dihapus begitu saja. Pelaku sering berpikir mereka pintar, menggunakan mode rahasia, menggunakan aplikasi tersembunyi. Namun satu kesalahan teknis saja bisa membongkar semuanya. Ada kisah seseorang yang lupa logo dari akun media sosial. Pasangannya membuka dan menemukan percakapan penuh pengkhianatan. Tidak ada yang bisa dibantah, karena jejak itu terlalu jelas. Dan semua berakhir seketika. Tuhan tahu cara menyentuh tombol yang tepat. Kadang melalui ponsel yang tertinggal, kadang lewat laptop yang lupa dikunci, atau cloud yang otomatis menyimpan foto-foto rahasia. Yang membuatnya semakin menyakitkan adalah timingnya. Semuanya terbongkar di momen yang tak terduga, ketika pasangan sedang tidak mencari. Justru saat itulah Tuhan memperlihatkan bukti yang nyata. Dan pelaku tidak bisa berkelit, karena jejak digital berbicara dengan jujur. Kata-kata mereka tercatat, sikap mereka tersimpan dalam pesan dan gambar. Tuhan tidak membiarkan teknologi dipakai untuk menipu selamanya. Yang digunakan untuk berkhianat bisa berbalik menjadi saksi yang menghancurkan. Dan sekali bukti itu muncul, tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Kebenaran berdiri telanjang, dan aib itu terbuka sepenuhnya. Renungan untukmu di poin 4 ini. Bagi yang merasa aman karena teknologi, ingatlah bahwa ponsel bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah kotak hitam kehidupanmu, dan Tuhan bisa memakainya untuk membuka semua rahasia. Bagi korban perselingkuhan, ketahuilah, Tuhan tahu kapan kamu siap menerima kebenaran. Dia tidak akan membiarkanmu hidup dalam kebohongan selamanya. Saat waktunya tiba, bukti itu akan muncul sendiri. Bagi yang sedang bermain api, berhentilah sebelum terlambat. Kamu mungkin bisa menipu manusia, tapi kamu tidak bisa menipu sistem yang menyimpan jejakmu. Dan lebih dari itu, kamu tidak bisa menipu Tuhan. Dan bagi kita semua, pelajaran ini jelas. Teknologi bisa menjadi teman, bisa juga menjadi saksi. Jika digunakan dalam kebenaran, ia aman. Tapi jika digunakan dalam kebohongan, ia akan menghancurkanmu. 5. Lewat mimpi atau firasat yang akhirnya terbukti benar. Ada cara Tuhan yang sering dianggap sepele, namun sesungguhnya itu adalah bisikan lembut darinya, yaitu lewat mimpi atau firasat yang lama-lama terbukti kebenarannya. Banyak orang menutup mata, tapi hati tidak pernah benar-benar bisa dibohongi. Seseorang mungkin berulang kali bermimpi tentang pasangan yang berkhianat. Awalnya dianggap hanya bunga tidur,
Namun semakin lama, mimpinya terasa nyata. Seakan Tuhan sedang memberi sinyal halus yang tidak bisa diabaikan. Firasat juga bekerja dengan cara yang sama. Tiba-tiba ada rasa gelisah tanpa sebab. Ada dorongan untuk memeriksa sesuatu, atau rasa aneh yang terus muncul setiap kali pasangan berkata, "Aku sibuk." Banyak cerita di mana mimpi menjadi pintu terbukanya kebenaran. Seorang istri bermimpi melihat suaminya bersama wanita lain. Beberapa hari kemudian, tanpa sengaja ia menemukan bukti yang sama persis dengan yang dilihat dalam mimpi. Apakah itu kebetulan? Tidak, itu cara Tuhan bekerja. Firasat sering membuat orang bertanya-tanya, kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Kenapa aku selalu resah meski semua terlihat baik-baik saja? Jawabannya, karena hati lebih jujur daripada mulut manusia. Pelaku perselingkuhan mungkin pandai menutupi jejak, namun mereka tidak bisa menutupi energi yang berubah. Orang yang dicintai akan merasakannya, dan Tuhan menyalurkan peringatan itu lewat mimpi dan firasat. Kadang firasat membuat seseorang ingin membuka ponsel pasangan, dan tepat pada saat itu, bukti ditemukan. Kadang firasat membuat seseorang ingin datang lebih cepat ke suatu tempat, dan di sana, kebenaran terlihat jelas tanpa bisa dibantah. Mimpi dan firasat bukan sekadar halusinasi, bukan sekadar pikiran kosong. Itu adalah bentuk komunikasi halus dari Tuhan kepada hati manusia, agar mereka tidak terjebak terlalu lama dalam kebohongan. Yang membuat ini tajam adalah kenyataan bahwa mimpi bisa berulang. Seseorang bisa bermimpi hal yang sama berkali-kali, dan setiap kali bangun, perasaan itu semakin kuat. Seakan Tuhan sedang menegaskan, percayalah, ada yang aku tunjukkan di sini. Bagi pelaku perselingkuhan, ini adalah hal yang menakutkan, karena mereka bisa menyembunyikan semua bukti. Namun mereka tidak bisa menyembunyikan kebenaran dari mimpi pasangan mereka. Mereka tidak bisa mencegah firasat yang Tuhan tanamkan di hati orang yang mereka khianati. Dan biasanya, ketika firasat mulai terbukti, semuanya terbuka dengan cepat. Seseorang yang semula ragu, mulai berani mencari tahu, dan setiap langkah pencariannya selalu dipandu. Seakan Tuhan berkata, sekarang waktunya kamu tahu semuanya. Tidak ada yang lebih kuat dari kebenaran yang didorong oleh Tuhan sendiri. Bahkan sebelum ada bukti nyata, hati sudah lebih dulu diberi tanda. Dan ketika bukti akhirnya muncul, semua potongan puzzle terasa masuk akal. Saat itulah, aib perselingkuhan terbongkar tanpa bisa dihindari. Renungan untukmu di poin 5 ini. Bagi yang pernah bermimpi buruk tentang pasangan, jangan selalu mengabaikannya. Kadang itu bukan sekadar mimpi, tapi peringatan. Tuhan punya banyak cara untuk menyelamatkanmu dari kebohongan, dan mimpi adalah salah satunya. Bagi yang sering merasa gelisah tanpa alasan, dengarkanlah firasat itu. Jangan selalu menutup mata dengan alasan, aku terlalu curiga. Karena bisa jadi, itu adalah bisikan Tuhan yang ingin melindungimu dari rasa sakit yang lebih besar. Bagi pelaku perselingkuhan, sadarlah, kamu bisa menipu dengan kata-kata, bisa menutup jejak dengan teknologi, tapi kamu tidak bisa mengalahkan suara hati yang Tuhan gerakan. Dan bagi kita semua, pelajaran ini jelas. Hati yang bersih seringkali menjadi kompas kebenaran. Mimpi dan firasat adalah pintu kecil dari Tuhan, yang selalu bekerja tepat waktu ketika kebohongan harus dihentikan. 6. Saat saksi mata yang tak terduga muncul dengan bukti. Ada satu hal yang sering dilupakan oleh mereka yang berselingkuh, bahwa dunia ini penuh dengan mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan hati yang bisa merasakan. Tidak ada tindakan yang benar-benar bisa disembunyikan selamanya, karena Tuhan memiliki cara untuk menghadirkan saksi di waktu yang paling tepat. Dan seringkali, saksi itu datang dari orang yang sama sekali tidak terduga. Bisa jadi, itu adalah seorang teman lama yang kebetulan lewat di tempat yang seharusnya tak pernah ia datangi, atau seorang rekan kerja yang tiba-tiba menemukan sesuatu yang mencurigakan di jam yang aneh. Kadang, bahkan seorang tetangga yang tak terlalu akrab bisa menjadi saksi bisu yang akhirnya bersuara. Hal yang awalnya dianggap aman, tiba-tiba terbongkar karena ada mata yang dipertemukan oleh Tuhan. Yang menarik adalah, saksi ini sering muncul dengan bukti yang kuat, entah itu foto,
rekaman, pesan, atau sekadar cerita yang terlalu jelas untuk dibantah. Bukti ini seakan menjadi alat yang dipilih Tuhan untuk memperlihatkan kebenaran, karena tanpa bukti, mungkin kecurigaan hanya akan dipatahkan dengan kebohongan. Bayangkan seseorang yang merasa aman saat berselingkuh di luar kota. Ia berpikir tak ada yang mengenalnya di sana. Ia merasa bebas. Namun ternyata, ada seorang kenalan lama yang sedang bepergian di tempat yang sama. Secara tak sengaja, ia melihat dengan mata kepala sendiri, lalu merekam momen itu. Atau ada seorang sahabat yang tak pernah berniat mencari tahu apa-apa. Namun pada suatu hari, ia menerima informasi atau foto dari orang lain tanpa diminta. Hatinya gelisah, dan akhirnya ia memilih untuk berkata jujur. Inilah cara Tuhan bekerja, menghadirkan saksi yang tak bisa disangkal keberadaannya. Saksi mata ini seringkali menjadi pukulan telak bagi pelaku perselingkuhan, karena mereka tidak bisa lagi menelak atau menutupinya dengan kata-kata. Apalagi jika saksi ini dikenal sebagai orang yang jujur dan tidak punya kepentingan apapun. Tuhan tahu, kebohongan hanya bisa bertahan selama tidak ada yang berani bicara. Namun ketika saksi sudah muncul, semuanya menjadi terang benderang. Apa yang ditutupi rapat-rapat akhirnya runtuh seketika. Dan disitulah pelaku perselingkuhan benar-benar tak bisa berkutik. Ada yang berkata, mengapa kebetulan selalu muncul di waktu yang paling menyakitkan? Jawabannya sederhana, itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah cara Tuhan menyingkap tirai kebohongan, agar kebenaran tidak terus diinjak-injak. Karena Tuhan tidak suka dengan ketidakadilan dan pengkhianatan yang terus berulang. Dan jangan lupa, saksi mata ini tidak muncul dengan sendirinya. Ada kehendak yang lebih besar di balik semua itu. Ada rencana Tuhan yang sedang menuntun seseorang untuk melihat dan menyuarakan kebenaran. Sehingga aib yang ditutup rapat, akhirnya terkuak dengan bukti nyata. Renungan untukmu di poin 6 ini. Kadang, kebenaran muncul lewat mulut seseorang yang tidak kita duga. Bisa jadi seorang teman biasa, atau bahkan orang asing yang hadir di waktu tertentu. Itulah cara Tuhan menunjukkan bahwa kebohongan tidak akan pernah abadi. Apa yang salah, pasti suatu saat akan menemukan jalan untuk terbuka. Pelaku perselingkuhan sering mengira mereka bisa mengatur segalanya. Namun mereka lupa, ada yang maha mengatur di atas segalanya. Mata Tuhan lebih tajam daripada kamera manapun. Dan saksi yang dihadirkannya adalah bagian dari rencana besar itu. Kita bisa menolak mendengar, kita bisa menolak percaya. Namun jika bukti sudah berbicara, hati tak bisa lagi menyangkal. Apa yang selama ini ditutup rapat, akhirnya terbuka dengan sendirinya. Dan luka itu pun akhirnya menemukan kebenaran yang menyertainya. Maka berhati-hatilah dalam setiap langkah. Jangan merasa aman hanya karena tak ada yang melihat. Karena di balik setiap rahasia, ada mata Tuhan yang menyaksikan. Dan di waktu yang tepat, Ia akan menghadirkan saksi untuk membuka segalanya. 7. Terbongkar karena tekanan hidup yang membuatnya lengah. Ada satu hal yang jarang dipikirkan oleh mereka yang memilih jalan perselingkuhan, bahwa hidup tidak pernah selalu berjalan mulus. Akan ada masa di mana tekanan hidup menumpuk, masalah datang bertubi-tubi, dan pikiran menjadi kacau. Di saat itulah, mereka seringkali lengah, hingga rahasia yang disembunyikan terbuka dengan sendirinya. Ketika seseorang berselingkuh, ia harus terus membagi fokusnya. Ada kebohongan yang harus dipelihara, ada cerita yang harus diingat, ada jejak yang harus ditutupi. Namun semakin lama, beban itu makin berat. Terutama ketika kehidupan di luar perselingkuhan mulai penuh dengan tekanan, kelelahan fisik, masalah ekonomi, atau konflik di pekerjaan sering membuat mereka kehilangan kendali. Di bawah tekanan, manusia sering tidak bisa lagi menjaga konsistensi. Ucapan yang biasanya rapi, mulai berantakan. Alibi yang biasanya tersusun, mulai terlihat janggal. Dan sikap yang biasanya tenang, berubah menjadi gelisah dan mudah panik. Bahkan, ada kalanya pelaku perselingkuhan tanpa sadar mengucapkan sesuatu yang seharusnya tidak keluar. Sebuah nama yang salah sebut, sebuah pesan yang salah kirim, atau ekspresi yang terlalu jelas. Kesalahan kecil ini seringkali menjadi celah besar yang membuka kebenaran. Karena dari satu hal kecil, kebohongan besar bisa runtuh. Tekanan hidup juga bisa datang dari masalah keuangan,
Ketika uang yang dimiliki tidak lagi cukup, pelaku perselingkuhan sering salah langkah. Mereka menggunakan dana rumah tangga untuk membiayai hubungan terlarang. Dan ketika ditanya kemana semua itu pergi, jawabannya mulai tidak masuk akal. Semakin berat beban hidup, semakin banyak pula celah yang ditinggalkan. Ada struk yang tertinggal, ada percakapan yang lupa dihapus, ada jadwal yang tidak sesuai dengan alasan. Semuanya terlihat jelas, karena orang yang hidup dalam tekanan cenderung kehilangan kehati-hatian. Dan Tuhan sering menggunakan kelengahan inilah untuk membuka aib yang ditutupi. Bayangkan seseorang yang sudah berbulan-bulan lihai menyembunyikan perselingkuhan. Namun pada satu titik, ketika pikirannya sedang penuh, ia lupa menghapus foto atau pesan. Pasangannya menemukan bukti itu tanpa perlu mencurigai lebih dulu. Inilah cara Tuhan menunjukkan bahwa kebenaran tidak bisa ditutupi selamanya. Ada juga yang akhirnya kelelahan secara emosional. Hidup dalam tekanan ganda membuat mereka mudah marah, mudah emosi, atau tiba-tiba dingin tanpa alasan. Sikap seperti ini menimbulkan tanda tanya yang semakin lama semakin besar. Dan pada akhirnya, pasangan yang curiga mulai menggali lebih dalam hingga menemukan kebenarannya. Kelengahan bukanlah hal sepele, karena dari satu momen itulah, seluruh kebohongan bisa runtuh. Dan biasanya, kelengahan ini hadir justru di saat mereka paling terpuruk. Seakan-akan Tuhan memilih waktu yang tepat untuk memperlihatkan wajah asli seseorang. Semua ini menunjukkan bahwa manusia bisa menipu sesamanya, tapi tidak bisa menipu Tuhan. Ketika tekanan hidup datang, topeng-topeng mulai retak. Dan apa yang selama ini dijaga rapat-rapat, mulai terlihat bocor sedikit demi sedikit. Akhirnya, kebenaran yang ditutupi pun terungkap tanpa bisa dihentikan. Renungan untukmu di poin 7 ini. Tuhan tidak butuh cara yang rumit untuk membuka kebenaran. Kadang, Ia hanya perlu menghadirkan sedikit tekanan dalam hidup seseorang. Dari situ, semua kelemahan manusia akan keluar, dan rahasia pun terbuka. Karena tak ada kebohongan yang benar-benar bisa bertahan dalam tekanan. Pelaku perselingkuhan sering mengira dirinya cerdas dan penuh strategi. Namun di hadapan tekanan hidup, semua rencana itu mudah runtuh. Kelelahan membuat mereka ceroboh, membuat mereka lengah. Dan kelengahan itulah yang menjadi jalan Tuhan untuk menyingkapkan aibnya. Kebenaran memang selalu punya cara untuk muncul. Entah lewat sebuah ucapan yang salah, pesan yang lupa dihapus, atau sikap yang berubah drastis. Tuhan hanya menunggu waktu yang tepat untuk memperlihatkan semuanya, agar tidak ada lagi yang bisa berpura-pura atau menipu. Maka jangan pernah bermain-main dengan kebohongan, karena semakin lama kamu sembunyikan, semakin berat pula hidupmu. Dan ketika tekanan itu datang, topengmu akan runtuh. Sampai akhirnya, semua yang kamu sembunyikan terbuka di hadapan dunia. 8. Tuhan mengatur momen tepat ketika pasangan menemukan petunjuk. Ada hal yang sering membuat kita terdiam ketika melihat kebenaran terbongkar. Bukan karena kita mencarinya terlalu keras, bukan karena kita mengintai siang dan malam, tetapi karena Tuhan sendiri yang mengatur waktunya. Dia tahu kapan hati kita sudah siap, dan kapan kebenaran itu harus ditampilkan. Pelaku perselingkuhan bisa menutupi jejaknya selama bertahun-tahun. Mereka bisa menyembunyikan pesan, menghapus foto, atau membuat 1000 alasan. Namun ketika Tuhan berkehendak, satu kelalaian kecil cukup untuk membuka semua. Satu detik yang tidak terencana bisa menjadi titik runtuhnya kebohongan besar. Ada pasangan yang tidak pernah berniat memutak-atik ponsel pasangannya. Namun tiba-tiba, ada alasan sederhana yang membuatnya membuka. Entah mencari nomor telepon, entah ingin mengecek jam, entah tanpa sengaja melihat notifikasi. Dan disitulah, petunjuk yang selama ini tersembunyi muncul begitu jelas. Terkadang, bukti itu muncul di tempat yang sama sekali tidak dicurigai. Misalnya, di dalam dompet ada struk hotel, atau di dalam mobil ada barang asing yang bukan milik pasangan. Hal-hal kecil yang terlihat sepele, tapi cukup menjadi pintu menuju kebenaran. Inilah cara Tuhan bekerja. Dia tidak pernah terburu-buru, tidak juga terlambat. Dia menunggu saat yang paling tepat, ketika kebenaran tidak lagi bisa dibantah. Ketika bukti muncul begitu kuat, hingga pelaku berselingkuhan tidak bisa lagi mencari alasan. Tuhan juga tahu kapan hati seseorang sudah cukup kuat untuk menerima kenyataan.
Karena jika dibuka terlalu cepat, mungkin belum siap untuk menanggung luka itu. Dan jika dibuka terlalu lambat, luka yang ditimbulkan bisa lebih dalam. Maka dia memilih waktu yang paling adil, waktu yang paling tepat. Bayangkan seorang istri yang selama ini percaya penuh pada suaminya. Ia tidak pernah mencurigai, tidak pernah mencari bukti. Namun suatu hari, dengan alasan sederhana, ia menemukan sesuatu yang tak bisa dibantah. Seolah Tuhan sendiri yang menggiring langkahnya ke arah kebenaran. Atau seorang suami yang tiba-tiba diajak teman ke suatu tempat, tanpa rencana, tanpa firasat. Tapi di sana ia justru melihat istrinya bersama orang lain. Apakah itu kebetulan? Tidak. Itu adalah waktu yang Tuhan atur dengan sangat rapi. Kebenaran memang tidak bisa ditutup selamanya. Ketika waktunya tiba, tidak ada kekuatan manusia yang mampu menghentikannya. Dan saat itu terjadi, biasanya terasa seperti jawaban dari doa yang lama. Doa penuh tanda tanya, doa penuh keraguan, akhirnya dijawab dengan terang. Pelaku perselingkuhan sering merasa dirinya aman. Mereka berpikir sudah cukup hati-hati, cukup pintar, cukup lihai. Namun yang tidak mereka sadari, mereka berhadapan dengan rencana Tuhan. Dan di hadapan rencana itu, segala tipu daya manusia tidak berarti. Renungan untukmu di poin 8 ini. Tuhan tidak pernah tidur. Dia melihat semua yang tersembunyi. Dan dia tahu kapan kebenaran harus diletakkan di hadapan kita. Bukan lebih cepat, bukan lebih lambat, tapi di saat yang paling tepat. Agar kita belajar bahwa kebohongan tidak pernah bisa bertahan selamanya. Saat kebenaran terbongkar, kita sering menyebutnya kebetulan. Padahal itu bukan kebetulan, itu adalah momen yang Tuhan atur. Dia ingin kita melihat dengan mata kepala sendiri. Dia ingin kita tahu siapa yang benar-benar jujur dan siapa yang berkhianat. Pelaku perselingkuhan mungkin bisa lolos dari pengawasan manusia, tapi mereka tidak bisa lolos dari pengawasan Tuhan. Setiap langkah mereka dicatat, setiap kebohongan mereka dilihat, dan di waktu yang tepat, semuanya akan dibuka tanpa bisa mereka cegah. Jangan pernah merasa aman dengan kebohongan, karena Tuhan selalu punya cara, selalu punya waktu. Dan ketika dia memilih untuk membuka semuanya, tidak ada tempat bersembunyi. Kebenaran akan datang, setajam pedang, dan menghancurkan semua topeng. 9. Rahasia yang dulu tersimpan, muncul kembali di masa depan. Ada yang berpikir, jika sebuah rahasia berhasil disembunyikan untuk sementara waktu, maka semuanya akan aman selamanya. Padahal, kebenaran tidak pernah mati. Rahasia itu mungkin terkubur dalam-dalam, tapi Tuhan punya cara untuk menggalinya kembali. Dan seringkali, itu terjadi di masa depan, ketika pelaku sama sekali tidak siap menghadapinya. Banyak orang menutup aibnya dengan begitu hati-hati. Mereka menghapus pesan, membuang bukti, menyembunyikan semua jejak. Namun, sekuat apapun mereka berusaha, selalu ada satu bagian kecil yang luput. Dan bagian kecil itulah yang kelak akan menjadi pintu terbuka menuju kebenaran. Bayangkan seseorang yang pernah berselingkuh bertahun-tahun lalu. Ia merasa semua sudah berakhir. Ia merasa sudah aman karena tidak ada lagi yang tahu. Namun tiba-tiba, di masa depan, ada seseorang yang muncul membawa cerita. Entah mantan selingkuhannya sendiri, entah sahabat yang dulu ikut tahu, entah bukti lama yang tak sengaja ditemukan. Kadang bukti itu muncul dari tempat yang tidak pernah disangka. Foto lama yang tersimpan di perangkat, percakapan lama yang tersinkronisasi otomatis, atau catatan kecil yang dulu dilupakan. Teknologi justru sering menjadi saksi bisu yang menyimpan lebih banyak dari yang kita kira. Dan Tuhan bisa menggunakan semua itu untuk membuka rahasia yang dikira sudah terkubur. Waktu berjalan, keadaan berubah, tapi rahasia tidak pernah benar-benar hilang. Ada saat di mana masa lalu kembali menghantui dengan cara yang paling menyakitkan. Terutama ketika hidup pelaku sudah terlihat tenang, sudah merasa semua baik-baik saja. Tiba-tiba, luka lama terbongkar dan menghancurkan semua yang mereka bangun. Ada juga kisah di mana orang yang dulu diselingkuhi memilih diam. Namun bertahun-tahun kemudian, mereka akhirnya berbicara. Entah kepada anak-anak, entah kepada keluarga, atau kepada orang lain yang berhak tahu. Dan ketika itu terjadi, rahasia yang lama terkubur akhirnya pecah menjadi kenyataan.
Tuhan memang tidak pernah membiarkan kebohongan hidup tenang selamanya. Dia tahu kapan masa lalu itu harus kembali dimunculkan. Dan biasanya, itu terjadi di waktu yang paling menyakitkan bagi pelaku. Karena saat itulah, semua yang dulu mereka kira aman, ternyata kembali menghantui. Kebenaran tidak peduli berapa lama ia disembunyikan. Setahun, 5 tahun, bahkan puluhan tahun, tetap akan ada jalan untuk terbuka. Karena kebenaran punya napas panjang, ia bisa menunggu. Dan Tuhanlah yang menentukan kapan waktunya rahasia itu kembali ke permukaan. Renungan untukmu di poin 9 ini. Jangan pernah merasa aman hanya karena waktu telah berlalu. Waktu bukan berarti penghapus dosa. Jika tidak ada pertobatan, rahasia yang ditutupi hari ini bisa muncul kembali besok, lusa, atau bahkan puluhan tahun kemudian. Karena Tuhan tidak pernah lupa, dan Dia tahu kapan harus menyingkapkan semuanya. Pelaku perselingkuhan sering mengira masa lalu sudah terkubur rapi, namun Tuhan tidak butuh banyak hal untuk membongkarnya. Cukup satu saksi, cukup satu bukti, cukup satu momen kecil, dan seluruh topeng yang mereka pakai pun hancur seketika. Kebenaran tidak pernah bisa ditawar. Dia mungkin sabar menunggu, mungkin diam untuk sementara, tapi ketika waktunya tiba, ia akan muncul dengan kekuatan penuh. Dan saat itu, tidak ada alasan atau pembelaan yang bisa menahannya. Maka, jangan pernah bermain-main dengan dosa yang disembunyikan, karena waktu bukanlah penyelamat. Hanya pertobatan yang bisa menyelamatkan seseorang dari rahasia yang menghancurkan. Sebab cepat atau lambat, apa yang ditutupi manusia akan dibuka oleh Tuhan. 10. Terbongkar di hadapan banyak orang, bukan hanya pasangan. Ada satu bentuk karma yang paling berat, ketika perselingkuhan terbongkar bukan hanya di hadapan pasangan, tapi di hadapan banyak orang. Inilah momen di mana rasa malu mencapai puncaknya. Bukan hanya rumah tangga yang retak, tapi juga harga diri yang runtuh di mata orang lain. Seolah Tuhan ingin menunjukkan bahwa aib yang ditutup rapat akan terbuka lebar di panggung yang lebih luas. Ketika seseorang selingkuh, biasanya mereka hanya takut pasangannya tahu. Mereka menyiapkan ribuan alasan, menutup jejak, dan berdoa agar rahasia aman. Namun seringkali, yang terjadi justru lebih menyakitkan. Kebenaran itu terbuka bukan hanya di ruang pribadi, melainkan di depan keluarga, teman, atau bahkan masyarakat. Bayangkan seseorang yang selama ini lihai menyembunyikan kebohongan. Namun pada suatu titik, pasangan yang terluka tidak tahan lagi, lalu membongkar semuanya di hadapan keluarga besar. Atau bukti perselingkuhan itu menyebar begitu cepat, dari mulut ke mulut, dari pesan ke pesan, hingga akhirnya, semua orang tahu siapa sebenarnya dia. Kejadian seperti ini sering disebut sebagai tamparan Tuhan yang keras. Karena bukan hanya pasangan yang kecewa, tapi juga anak-anak, orang tua, dan kerabat ikut merasakan luka. Pelaku bukan hanya kehilangan kepercayaan pasangannya, tapi juga kehilangan hormat dari orang-orang sekitarnya. Dan ketika itu terjadi, tidak ada jalan untuk memperbaiki nama baik dengan mudah. Ada pula kisah perselingkuhan yang terbongkar di tempat umum. Misalnya, ketika seseorang kedapatan bersama selingkuhannya di mal, restoran, atau hotel, dilihat langsung oleh orang yang mengenalnya. Lalu cerita itu menyebar begitu cepat. Kebohongan yang dulu ditutup rapat, akhirnya terbuka di hadapan mata banyak orang. Di era media sosial, kehancuran ini bisa lebih parah. Cukup satu foto, cukup satu video, cukup satu chat yang tersebar. Dalam hitungan jam, aib itu bisa diketahui ratusan bahkan ribuan orang. Dan pelaku tidak bisa lagi menahan lajunya, karena semuanya sudah terlanjur terbuka. Inilah bentuk cara Tuhan memberi pelajaran keras. Aib yang dulu dijaga mati-matian, akhirnya menjadi tontonan banyak orang. Mereka yang dulu begitu percaya diri, tiba-tiba jatuh dalam rasa malu yang tak terbendung. Dan harga diri yang dulu dibanggakan, sirna dalam sekejap. Pelaku perselingkuhan seringkali meremehkan konsekuensi ini. Mereka berpikir, asal pasangan tidak tahu, semuanya aman. Padahal Tuhan bisa membalikan keadaan dengan cara paling menejutkan. Bahkan membuat semua orang tahu dalam waktu yang sama. Ketika kebenaran sudah terbuka di hadapan banyak orang, tidak ada lagi jalan untuk lari. Alasan tidak akan dipercaya. Air mata tidak akan menghapus kesalahan.
Karena semua orang sudah melihat dengan jelas siapa dirinya. Dan luka yang ditinggalkan bukan hanya untuk pasangan, tapi juga untuk nama baik yang hancur selamanya. Renungan untukmu di poin 10 ini. Tuhan punya cara yang tegas untuk menyingkap kebohongan. Kadang ia membiarkannya terbuka di hadapan banyak orang, agar pelaku belajar dari rasa malu, agar mereka sadar bahwa perselingkuhan bukan hanya menyakiti pasangan, tapi juga menghancurkan kehormatan diri. Karena aib terbesar adalah ketika semua orang melihat jatuhnya dirimu. Inilah bentuk peringatan keras dari Tuhan, bahwa tidak ada kebohongan yang benar-benar bisa ditutup selamanya. Semakin keras seseorang berusaha menutupi, semakin keras pula Tuhan akan membukanya. Dan ketika waktunya tiba, semua yang disembunyikan akan menjadi jelas di mata orang banyak. Rasa malu mungkin menjadi hukuman yang paling berat, karena ia tidak hanya melukai hati, tapi juga menghancurkan harga diri. Dan Tuhan tahu, itulah cara terbaik untuk membuat pelaku benar-benar sadar. Tuhan selalu punya cara untuk menyingkap kebohongan, kadang diam-diam, kadang pelan, tapi bisa juga di hadapan banyak orang sekaligus. Dan ketika itu terjadi, tidak ada lagi tempat untuk sembunyi. Setiap aib perselingkuhan yang terbuka bukan sekedar kebetulan. Ada campur tangan Tuhan yang mengatur segalanya. Itu seperti menunggu waktu paling tepat untuk membuka tirai kebohongan, agar setiap orang sadar bahwa dosa pasti punya konsekuensinya. Jangan pernah merasa aman hanya karena belum ketahuan. Karena waktu Tuhan bukan waktu manusia. Hari ini mungkin lolos, tapi esok bisa jadi bencana. Dan saat itu tiba, penyesalan tidak lagi berguna. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku akan upload video baru setiap hari jam 7 malam untuk menemanimu menyembuhkan luka dan membuat kamu jauh lebih kuat. Subscribe, like, dan tinggalkan ceritamu di kolom komentar jika kamu punya pengalaman. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.